Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafiq Asisa kembali menyapa Anda dalam program Membicara Makassar Bicara. Dan pemirsa dan pendengar, kami saat ini berada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa. Pemirsa dan pendengar, Kementerian Agama gencar melakukan sosialisasi terkait moderasi beragama. Hal ini tentu sangat penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat. Nah, seperti apa penerapannya di Kabupaten Goa? Untuk membahas hal ini lebih jauh, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Goa, Pak Haji Aminuddin SAG MAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya terima kasih Pak untuk kesempatannya hari ini di tengah sela-sela kesibukan Anda masih bersedia untuk berbincang bersama kami. Nah, kami ingin mengajak pemirsa dan pendengar untuk mengenal lebih jauh lagi nih Pak seputar moderasi beragama. Nah, di Kabupaten Goa ini Pak bisa dibilang kaya akan keberagaman. Nah, bagaimana kemudian Kementerian Agama ini mengenalkan moderasi beragama kepada masyarakat? Iya, baik. Makasih. Jadi penguatan moderasi beragama ini memang salah satu program strategis dari Menteri Agama untuk tahun ini. Itu dalam rangka menuju toleransi dan kerukunan umat. Jadi bukan hanya untuk umat Islam tetapi juga untuk semua agama. Nah, sehingga program itu yang secara terstruktur dari Menteri Agama, lalu kita juga jabarkan di wilayah kerja kita masing-masing, termasuk kami di Kabupaten Goa ini itu sudah melakukan beberapa implementasi atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penguatan moderasi beragama itu. Bisa dijelaskan Pak contoh kegiatan-kegiatan yang seperti apa dilakukan di Kabupaten Goa? Ya, jadi yang pertama tentu kita memberikan sosialisasi kepada semua tingkatan layanan Kementerian Agama. Begitu juga dengan pelayanan itu sendiri. Jadi misalnya di tingkat kantor urusan agama, maka seluruh KUA, penyuluh agama dan penghulu itu sudah diberikan penguatan atau pemahaman tentang moderasi beragama ini. Begitu juga di madrasah-madrasah, guru-guru sampai juga ke siswa-siswa itu kita sudah sosialisasikan supaya ini bisa lebih cepat merata informasinya ke bawah dan lebih efektif dalam hal memahami apa konsep moderasi beragama itu sendiri. Apa yang diharapkan dan yang ingin dicapai dari Kementerian Agama sendiri Pak terhadap moderasi beragama ini? Ya, itu tadi bahwa jadi sebenarnya moderasi beragama ini bukan baru tahun ini diprogramkan oleh Kementerian Agama. Menteri Agama sebelumnya juga sudah melakukan, tetapi tahun ini lebih dikuatkan lagi dalam rangka menjaga kerukunan. Jadi bukan cuma kerukunan beragama, tetapi kerukunan warga masyarakat. Karena sikap moderasi ini perlu tertanam bagi setiap orang. Karena dengan sikap moderasi ini dalam hal apa saja, bukan cuma moderasi beragama, bukan cuma agama, tapi mungkin dengan hubungan-hubungan sosial, perbedaan-perbedaan yang ada di tingkat bawah di masyarakat itu, ini harus bersikap moderat. Artinya siap menerima perbedaan yang ada, lalu dengan kesiapan dan pengetahuan tentang perbedaan yang ada itu, ya mereka bisa hidup rukun walau dalam berbeda. Jadi berbeda dalam berbeda dalam mungkin aspek agama, kemudian budaya, sosial, tetapi itu bukan menjadi hal yang bisa membuat mereka berpecah, tetapi justru bisa membuat mereka bersatu. Kalau itu masing-masing saling memahami, saling mengerti. Dan intra dan antar umat beragama, iya, ya Pak, betul. Tentunya. Biasanya Pak di Kabupaten Goa ini apakah ada masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat soal keberagaman tadi? Ya, sebenarnya kalau masalah itu ya saya biasa tidak menyebutnya masalah, tetapi itu dinamika. Bahwa setiap program, setiap ada ide yang kita ingin implementasikan ke bawah pasti ada dinamikanya, karena makanya itu perlu sosialisasi yang tuntas dan menyeluruh supaya pemahaman kepada objek yang kita sasar itu juga dia menyeluruh, paham betul baru dia.
bukan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah itulah tadi yang bisa membuat kesalahpahaman, ketidakpahaman. Oleh karena itu yang kita tekankan bagaimana supaya sosialisasi tentang ini bisa utuh, bisa menyeluruh, dan konsepnya itu bisa berjalan dengan baik. Apa kemudian Pak kerjasama dari Kementerian Agama dengan pemerintah Kabupaten Goa untuk bisa sama-sama mewujudkan Kabupaten Goa yang moderat? Ya, jadi saya kira ini sudah menjadi memang program pemerintah dari level manapun, di pemerintah daerah, kabupaten, kemudian perangkat-perangkat yang ada di situ. Selama ini kalau kita linknya itu biasa kalau di pemerintah daerah itu difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemudian ada lagi kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang lain, misalnya ada FKUB, jadi Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, itu juga dilibatkan. Kemudian juga Majelis Ulama Indonesia dan seluruh majelis-majelis agama yang ada itu juga bahu-membahu jalan bersama-sama untuk mensosialisasikan dan menerapkan moderasi beragama. Nah, yang sering menjadi kekhawatiran Pak di masyarakat ketika ada golongan tertentu yang beragama secara berlebih-lebihan sampai berujung pada radikalisme, bagaimana kemudian dari Kementerian Agama sendiri untuk menangani ini? Ya, itulah makanya tadi saya katakan ini sosialisasi dan pemahaman itu tidak boleh setengah-setengah, harus tuntas. Karena itu tadi, kalau tidak tuntas maka ya itu tadi bisa saja orang salah paham. Misalnya ketika kita sampaikan seluruh masyarakat yang ada ini kan plural, itu sunnatullah itu tidak bisa dipungkiri. Ya, tinggal sekarang ya pilihannya apakah kita mau hidup rukun atau mau hidup tidak rukun. Kacau. Tetapi ternyata ya secara naluri saya kira kalau manusia ya, dan tidak ada satu agama, tidak ada satu paham pun sebenarnya yang menginginkan adanya tindakan-tindakan yang intoleran, yang radikal. Nah, itulah makanya yang penyuluh agama kita kita jadikan sebagai garda terdepan, dibawa koordinasi Kepala Kantor Urusan Agama untuk mensosialisasikan ini supaya masyarakat kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah tidak memahami satu konsep itu secara parsial, tidak utuh, tidak menyeluruh. Itu yang kita lakukan. Lagi-lagi harapannya adalah masyarakat sikap toleransi dan kerukunannya bisa terwujud di Kabupaten Goa ya Pak. Moderasi beragama ini sasarannya kepada itu, toleransi dalam rangka kerukunan umat, kerukunan warga masyarakat. Baik, kami akan lanjutkan ya Pak perbincangannya. Pemirsa dan pendengar, kami akan bahas juga seputar bagaimana penerapan moderasi beragama di bidang pendidikan di Kabupaten Goa. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini.